Tujuan pendidikan, guru penggerak menghambat para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi kali ini ya bersama saya Retno Dwi Restuti, calon guru penggerak angkatan 4 ya dari Kabupaten Sragen dari sekolah TK Islam Terpadu Az-Zahra Sragen. Teman-teman, izinkan saya di sini saya akan menyampaikan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Di sini kami sudah mengikuti atau sudah mempelajari modul 1 modul 1. Jadi modul 1 itu ada 4, modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi nanti akan kami sampaikan modul dari titik 1 ke 4 modul itu di waktu yang saat ini. Nanti semoga teman-teman bisa menyimak dan semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat begitu ya. Perkenalkan ya, sebelum kita mulai kita senam dulu. Ya, silakan berdiri ya. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai dari modul 1.1 dalam dan bahagia. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mohon di sini hadir seutuhnya ya teman-teman untuk bisa tenangkan hati, pikiran, berdamai sejenak ya dengan situasi yang sekarang. Maksudnya berdamai dengan saat ini yang lagi presentasi untuk bisa fokus kayak gitu. Kemudian untuk hadir seutuhnya di ruang presentasi. Nah, capaian pembelajaran di sini teman-teman nanti bisa pemahaman tentang kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui di sini melalui presentasi. Kemudian sikap reflektif kritis dan dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada konteks kelas dan sekolah. Nah, di sini nanti akan kami sampaikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu adalah maksud dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini lanjutannya, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya. Kekuatan kodrat anak. Jadi kita menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya. Ya, anak-anak jadi tidak mengajarnya seperti anak dewasa kayak gitu, bukan ya, jadi waktunya bermain kayak gitu kalau masa-masa PAUD ya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu apa teman-teman di sini? Ingat sesuatu ya terus ingat tuturi melayani. Jadi maka anak-anak itu akan menjadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kalau kita sudah menuntun dengan siswa ini seolah anak akan selamat dan bahagia. Nah, seperti itu menurut istilah Ki Hajar Dewantara. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu adalah merdeka ya, seperti kita di sekolah penggerak itu merdeka belajar. Manusia merdeka
adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kemudian maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Kemudian untuk pendidikan IAJ Dewantara, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya. Lahir, sedang, merdeka hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Di sini adalah merdeka batin itu mendapatkan pendidikan, merdeka lahir mendapatkan pengajaran. Kemudian dasar pendidikan IAJ Dewantara, kodrat anak itu bermain. Bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga itu kalau tenaga itu terdiri dari cipta, rasa, karsa, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan itu dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, di sini kita selain lospat, sebenarnya kita terapkan juga permainan, ya, begitu. Ini sebenarnya kalau sesuai dengan IAJ Dewantara ini kita kayak flashback zaman dulu, bermain congklak, buka sodor, kayak gitu, guys. Sebenarnya adalah ada pembelajaran di situ, begitu. Kayak di sini mungkin kita mainnya juga ada ya. Kalau kita congklak apa itu, jawaban itu ada ya, kayak gitu. Nah, kita difasilitasi juga sebenarnya, nanti bisa diterapkan ke anak. Nah, seperti ini, guys. Dasar pendidikan IAJ Dewantara itu bermain. Bermain congklak itu mengajarkan tentang matematika, gitu. Tadi celukannya itu loh, apa banknya itu loh, dapat berapa kan, gitu. Nah, itu berartinya gimana. Nah, juga bagian dari strategi. Kemudian juga di situ mengajarkan kalau itu tentang motorik juga. Kemudian gobak sodor. Nah, itu mengajarkan tentang nilai strategi juga. Sudah pernah teman-teman bermain gobak sodor? Ada yang belum? Masa kecil kita bahagia ya teman-teman ya. Nah, jadi main strategi biar tidak kemasukan bahasa kita bola ya. Kalau coklat semuanya sudah bisa ya. Nah, ini yang pertama, pendidikan itu harus berpihak pada anak. Apa maksudnya? Berpihak pada anak itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, ini yang berhamba pada sang anak itu memang ini, guys, ada kayak seperti meninggikan anak gitu, ya. Tapi maksudnya adalah berpihak pada anak. Memang ada kontroversi dengan apa, teman-teman, menghamba pada anak. Teman-teman sudah pernah mendengar mars lagu guru penggerak? Oh, yes. Ini ya, coba saya putarkan. Jadi di situ ada kata-kata menghamba pada murid itu artinya berpihak pada anak, gitu ya. Jadi tidak kita menuhankan anak kita kayak gitu, bukan. Atau kita sebagai hambanya kayak gitu, bukan ya. Pokoknya pendidikan harus terletak dalam pangkat itu Bapak, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi adalah di sini yang paling ditekankan adalah orang tuanya, ya, begitu. Kita itu sebagai perantara, begitu, jadi sekolah sebagai fasilitator. Kemudian dasar pendidikan IAJ Dewantara itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu apa? Kertas kosong. Jadi apa itu yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi anak-anak itu bukan seperti kertas kosong, ya. Jadi anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Kemudian tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan dari sama-sama itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Terus
Bagaimana cara menegakkannya? Jadi nek dulu tuh tabula rasa ya, kayak kertas kosong, tapi ternyata bukan. Malah kita bertugas untuk menegakkan. Kodrat anak itu yang masih sama-sama itu kita yang bertugas untuk menegakkan. Bagaimana caranya? Nah, menegakkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural budaya sesuai dengan budaya kita masing-masing ya. Kalau di Jawa itu yuk kita dengan tingkah lakunya, sopan santunnya kayak gitu. Kemudian kalau jadi setiap daerah itu di sini itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi cara pengajarannya. Kemudian dasar pendidikan Ki Dewantara itu menegakkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Di sini sesuai dengan usianya ya. Kalau usia 0 sampai 8 tahun itu istilah dari Ki Dewantara itu namanya wiraga. Bahasa Jawa banget kayak gitu. Terus di sini itu kita untuk eksplorasi pengalaman. Jadi ada raga, terus indra, imajinasi. Nah itu termasuk taman indria ya. Kalau dulu itu nggak kayak Dewantara itu taman indria. Pautnya zaman dulu. Terus habis itu usia 8 sampai 16 tahun itu wiraga wirama, mengenal dan menguasai teks. Itu usia SD 1 sampai 3. Di situ anak-anak pengenalan riset atau proyek durasi pendek 1 minggu dapat berkelompok 1 minggu. Kemudian usia 8 sampai 16 tahun itu masih wiraga wirama itu memperdalam, memperluas konteks keterampilan bertanya. Sudah riset kayak gitu ya, kayak melakukan penelitian kecil-kecilan kayak gitu. Terus tingkat SMA itu usia 16 sampai 24 tahun itu orientasi pilihan hidup. Jadi 5 sampai 10 tahun ke depan itu passion atau pilihan hidup, pelajaran mandiri. Sebagai pelajar mandiri, nek menurut apa itu Ki Dewantara. Nah gitu. Nah dasar pendidikan Ki Dewantara itu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya keterpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi budi pekerti itu ada cipta, rasa, karsa. Budi di sini adalah pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan. Nah, pekerti itu tenaga seperti itu. Cipta, rasa, karsa, pekerti nanti akan menjadi seimbang dalam keselarasan hidup. Jadi di sini mengajarkan tentang budi pekerti yang ngolah perasaan, ngolah tenaga nih, kayak gitu, kreativitasnya kayak gitu. Contohnya pada permainan gamelan, menenun. Dasar pendidikan Ki Dewantara itu adalah seperti seorang petani, teman-teman. Jadi hakikatnya sama, kewajibannya dengan seorang pendidik ya, menanam jagung, misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat kayak gitu ya. Jadi kita itu hanya membimbing, mendampingi anak itu sampai besar kayak gitu. Dan kita hanya membantu membersihkan ulat-ulat, jamur-jamur kayak gitu ya. Tapi untuk perkembangan kita serahkan kepada anak itu sendiri, kita hanya mendampingi saja. Jadi seolah-olah itu kita adalah seorang petani. Kemudian refleksi. Refleksi filosofis pendidikan Ki Dewantara. Guru dan murid itu berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub. Nah ini ya, ada kata kasmaran ya. Itu dalam hal spiritual, intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru itu merdeka belajar yang saling berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing. Jadi intinya modul 1 itu menjelaskan tentang filosofis Ki Dewantara. Kemudian lanjut untuk ke modul kedua. Ini yang masih ada kaitannya dengan modul pertama ya. Nah di sini nilai-nilai dan peran guru bergerak di sini capaian umumnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman kemarin
semuanya sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila ya. Fondasi profil pelajar Pancasila dan nilai guru penggerak. Menurut Bapak itu, apa maksud kata berpihak pada anak? Tadi berpihak pada anak adalah kita ini ya, berpusat kepada anak. Jadi kegiatan itu kita fokuskan, kita pusatkan titiknya pada anak. Berpihak pada anak tadi ya, berpusat pada anak kayak gitu. Terus intinya merdeka belajar. Pertama itu adalah menuntun ya. Filosofi petani tukang kebun yaitu penemu tanam-tanaman. Kemudian di sini menghamba pada sang anak tadi ya seperti. Kemudian memperbaiki lakunya selaras budi pekerti kayak gitu. Budi itu cipta rasa karsa, kemudian pekerti kayak gitu. Dan maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini kita mewujudkan menjadi manusia yang merdeka. Jadi tadi berpusat pada anak adalah mewujudkan anak-anak kita itu menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang hidupnya lahir batin tidak tergantung kepada orang lain, tapi bersandar pada kekuatan diri anak itu sendiri. Menurut Ibu Bapak, apakah dengan peran Anda sekarang harapan-harapan tersebut tercapai? Sudahkah berpusat pada anak untuk saat ini? Sudah, Bu. Jadi untuk pembelajaran kita yang baru ini kita berupaya merdeka belajar, sehingga apa yang kita siapkan itu nanti akan dipakai untuk anak-anak belajar sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Nah, satu contoh ya, ini tema kendaraan. Berarti membuat kendaraan seperti yang diinginkan anak-anak. Guru tidak boleh mendikte, ayo buat mobil, ayo buat sepeda, ayo buat pesawat, seperti itu Ustazah. Bila kita sudah di sekolah penggeraknya, jadi kita sudah berusaha untuk merdeka belajar untuk anak-anak kita ya. Kemudian profil pelajar Pancasila dan nilai guru penggerak sebagai konsep holistik. Nah, kita coba masih ingat ya, profil pelajar Pancasila. Siapa nih yang masih ingat? Gotong royong, mandiri, berpikir kritis, gerakan global, kreatif. Kita pakai dulu Aisyah dan Rahmani ya. Ya, Usmina masih ingat ya tentang profil pelajar Pancasila yang tentang mana sekolah penggerak sudah dibahas juga, gitu ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Kemudian mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Kemudian bernalar kritis ya. Kemudian bergotong royong itu kolaborasi kepedulian. Kemudian berkebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya. Itu ya profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Selanjutnya nilai guru penggerak. Guru penggerak itu harus 1 mandiri ya. Seorang guru harus mandiri. Yang pertama mandiri dalam hal apa? Ya seperti ini, belajar bareng-bareng, ada pelatihan online bisa diikuti. Kayak itu intinya mengasah diri sendiri untuk bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, seorang guru adalah nilai seorang guru berpihak pada murid. Begitu ya, tadi sudah dijelaskan ya di tadi. Seorang guru penggerak itu harus inovatif. Sudahkah kita berinovatif? Ya, menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada. Begitu ya, tidak hanya kreatif tapi inovatif. Partnernya atau teman sejawat, apalagi wali murid itu penting. Terus kemudian seorang guru itu harus bisa berkolaborasi atau berkolaborasi. Sudah ya teman-teman ya? Sudah berkolaborasi dengan siapa saja di sekolah? Lingkungan, masyarakat, betul. Apalagi? Masih ada yang tertinggal loh. Subjek kita siapa? Anak kita gitu. Itu malah yang paling penting. Dan juga refleksif. Apa teman-teman? Merefleksi diri kita sendiri. Aku harus apa itu dong? Penilaian saya evaluasi dengan mungkin kita
sudah berpihak pada anak apa belum? Sudah merdeka belajar pada anak-anak sama anak-anak belum? Gitu. Demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Penggerak. Yang kedua, kita sebagai peran guru penggerak itu apa saja? Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, itu pasti. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Sudahkah mewujudkan kepemimpinan murid? Misalnya, betul, Dewi, memimpin doa. Kemudian apa lagi ya? Nah, betul sekali, bertanggung jawab itu anak-anak yang membereskan mainan. Peran yang lain adalah mendorong kolaborasi. Terus menjadi coach bagi guru lain, ya, sebagai tempat sharing, berhadapan-hadapan, apa dong kemarin kok gini kayak gitu, mungkin apa yang bisa aku bantu, misalnya kayak gitu, atau apa mungkin ya sering kayak biasanya hampir curhat kayak gitu yang bisa menjadi perbaikan diri kita. Terus peran kita itu menggerakkan komunitas praktisi. Kita sebagai guru menggerakkan komunitas, bisa berperan aktif di lingkungan kita, begitu. Nah, itu di sini ada beberapa lingkungan pengaruh, lingkungan kepedulian, dan lingkungan perhatian. Di sini yang kita bahas adalah lingkungan pengaruh. Nah, mempengaruhi diri sendiri menjadi lebih baik, kayak gitu ya. Tidak mengulang kesalahan yang dulu, misalkan apa perbaikan reflektif kayak gitu. Terus mempengaruhi orang lain. Nah, itu mempengaruhi ibu dewanya itu, artinya itu. Jangan naik. Mempengaruhinya baik atau buruk gitu. Nah, yang baik-baik ya, insya Allah ya semuanya sadar di sini, semuanya pasti punya pengaruh yang baik di semuanya masing-masing. Allah kita punya pengaruh yang baik ya, saling membuat aura kebaikan kayak gitu ya. Jadi kita mendorong menjadi hal-hal yang baik. Teman kita ada yang agak melenceng sedikit, nah ini sekarang nah kayak gitu. Intinya dalam lingkungan pengaruh itu kita harus punya relasi, terus harus bisa komunikasi. Nggak mungkin kan sebagai ketua DAWES nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Sehingga relasi kita, pengaruh kita itu bagus. Dan juga berkolaborasi. Nah, kolaborasi dengan teman-teman ya. Kalau di sekolah ya berkolaborasi dengan satu yang lain. Ada mungkin kesiswaan, kurikulum, berkolaborasi lah. Jadi ya nanti jadilah suatu kegiatan yang bagus atau menarik buat anak-anak kita gitu. Kemudian pengaruh yang lain adalah berkontribusi. Kita harus sebagai seorang guru itu harus berkontribusi kepada untuk orang lain kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi seorang guru nggak ada kontribusi, nggak mungkin ya. Kita pasti ada kontribusi dengan anak-anak kita, orang tua kayak gitu ya, pasti ada. Gitu. Guru penggerak perlu memahami bagaimana manusia tergerak deh. Kita tahu tergerak, oh ada ini program ini, tergerak, terus bergerak, ya wes, aku disuruh, kemudian ya sudah aku bergerak, setelah bergerak melakoni, akhirnya kita setelah belajar kemudian menggerakkan kayak gitu. Tergerak, setelah tergerak kita bergerak, setelah bergerak kita menggerakkan orang, bisa menggerakkan orang lain. Nah di sini itu ada beberapa ulangan yang menggambarkan kita itu menyimpulkan itu langsung fokus ke apa ya, hal negatif atau solutif kayak gitu. Nah di sini ada beberapa murid yang ulangan kayak gitu ya, tapi jawabannya aneh-aneh kayak gini. Ini membeli 3 telur, ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu akan bikin kue lagi. Jadi tidak usah bikin kue dulu kayak gitu. Itu anaknya cerdas ya. Tapi kalau ibunya itu berpikiran negatif, loh anaknya mesti gitu. Apa itu membuat jawaban kayak gitu. Nah kayak kasih jalan tadi ya. Kemudian tadi menyuruh anaknya menggambar apa yang kamu lihat, tapi yang dijawab apa anaknya tadi? Tadi menjawab katanya itu, aku nggak bisa menggambar. Lah kenapa nggak bisa menggambar? Lah aku kemarin mainan sendiri kok. Nggak lihat apa-apa. Jadi nggak lihat apa-apa. Jadi nggak bisa mengungkapkan Ya, melalui gambar. Iya, kita harus selalu berpikiran positif. Penemunya anak itu beda-beda gitu.
Ya sesuai dengan ya ini mungkin usia ya buat guru ya. Emosi itu menentukan bagaimana kita itu mengambil keputusan. Otak itu menerima banyak input yang harus diproses setiap saat. Jika itu diberi kesempatan, otak pasti akan mengantisipasikan kerjanya. Tidak masuk ke dalam satu sistem. Memilih yang mudah dan kelihatan. Walaupun kita itu hidup di era teknologi abad 21, tapi otak kita itu sangat tua. Kok bisa? Bagiannya itu berupa otak primata, otak mamalia, otak reptil. Jadi berilah waktu untuk menyesuaikan. Biasakanlah thinking slow. Jadi apa slow? Berpikir untuk berpikir slow aja kayak satu ini. Karena kita otak kita itu sudah tua, jadi nggak usah buru-buru sekedar yang langsung kayak gitu. Jadi lebih baik kita thinking slow. Gaya positif kalian berasal dari bahasa Latin disciplina, disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita disiplin biar jadi patuh kayak gitu ya. Kemudian gimana cara kita menciptakan budaya positif? Nah, yang pertama berawal dari peraturan kelas ya. Sudahkah ada peraturan kelas? Sudah. Nah, sudah dipatuhi belum? Kalau anak kelompok bermain masih ini ya, masih suka bermain, belum terlalu mau diatur ya gitu ya. Proses. Kemudian peraturan kelas itu nanti menjadi keyakinan kelas. Jadi aku dua keyakinan kelas itu punya peraturan, jadi harus aku lakukan. Tapi dengan apa ya saling semuanya itu dilakukan dari anak, guru sampai lingkungan sekolah itu semuanya melakukan, tidak hanya anak saja. Nah, akhirnya terwujudlah lingkungan positif. Jadilah menjadi budaya positif. Contohnya kita memakai masker kayak gitu ya. Nah, di sini teman-teman, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi itu dulu anak-anak pasti akan memakai masker. Tapi sering ya di kelas. Tapi di kelas itu banyak masih kita jumpai anak-anak yang tidak memakai masker. Mungkin karena pemahaman kita manfaat dari masker itu sendiri kurang kayak gitu. Jadi kita kepada yang lain itu acuh kayak gitu ya. Ngapain pakai masker kayak gitu kan sesek kayak gitu ya. Nah, jadi anak-anak jadi males untuk memakai masker. Nah, di sini ini bedanya kesepakatan kelas yang lama dengan kesepakatan kelas yang baru. Nah, yang hijau ya teman-teman. Yang itu ya, itu contoh kesepakatan kelas yang hanya satu pihak, tidak untuk semuanya. Jadi misalkan kayak SOP itu loh, ya kan? Kesepakatan kelas itu datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, itu contoh yang hanya berpihak satu orang saja atau hanya satu sisi. Tapi yang kesepakatan kelas yang kanan, nah ada kata kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nanti kata-kata itu bisa ini ya, bisa diolah lagi kayak gitu. Jadi kesannya tidak peraturan tuh hanya peraturan tapi tidak ditaati kayak gitu. Dan kami berarti itu semuanya dari murid, guru, kepala sekolah itu juga kayak protokol kesehatan seperti ini masih peraturan kayak gitu ya. Masih kesannya seperti peraturan saja bukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Atau prinsip-prinsip universal. Nah,
Di situ tuh kita sudah pahamkan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan. Ayo pakai masker, kawasan masyarakat, maksudnya kayak gitu kayak kesana itu aja. Jadi mengatur mereka harus berlaku begitu. Jadi tidak dipahamkan dulu, tapi hanya ada peraturan 3M. Nah, jaga jarak kayak gitu. Tapi apa sih manfaat dari jaga jarak itu apa? Nah itu diterangkan dulu. Nah nanti jadi budaya positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Teman-teman sudah pernah ya kita dulu diam gitu loh. Silakan kan itu di kelas itu diam. Terus ada tuh mendengar apa jadi mendengar ya berjalan menjadi pendengar yang sebenarnya sudah ya. Tapi dijelaskan. Tapi ini sudah jarang tidak kita jelaskan lagi ya teman-teman. Oke enak. Kalau sudah tidak ada. Masih ada ya, saya ini. Itu di berjalan terus dia pendengar yang baik kayak gitu. Tapi sebenarnya itu setiap hari ya itu. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif gitu ya. Jadi keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga sudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berjalan tadi ya seperti itu. Kemudian pendengar yang baik sebenarnya sudah terlaksana. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya satu itu. Nah itu sudah berjalan dengan baik, sudah jadi budaya positif. Bisa lagi jadi keyakinan kelas itu bisa bikin lagi. Selalu kembali ke tempatnya tadi tanggung jawab. Siapa jawabannya tadi tanggung jawab? Seperti dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit. Apa tuh? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Maksudnya kalau kita juga itu kalau bisa ya tepat waktu biar saling menghormati orang lain teman kita ya, tidak menunggu kayak gitu. Contoh saja ya teman-teman. Terus dilarang melakukan kekerasan, tuh keselamatan, menghormati orang lain. Itu peraturannya. Dilarang menggunakan narkoba, itu dilarang tidak menggunakan kata positif. Apa itu? Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Gunakan masker tadi, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Nah, ini kita sebelum kita membuat peraturan kelas itu kita tahu maksudnya itu bikin peraturan itu apa, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa, anak-anak kita itu bisa paham. Jadi tidak sekedar itu, oh ya udah dilarang mengganggu orang lain, udah. Itu untuk imbasnya, untuk kegunaannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri misalnya. Terus selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau dijadikan peraturan, diterangkan tanggung jawabnya. Maksudnya kalau sudah dipakai harus dikembalikan. Itu namanya anaknya tanggung jawab. Nah, begitu juga teman-teman didukung oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Teman-teman sering menggunakan bintang. Kita sudah jarang ya kayaknya. Sudah jarang ya. Ternyata kita memakai bintang itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Gitu. Kalau kita sering memberikan bintang, anak-anak nanti kayak apa itu? Kayak bahasanya ketagihan apa namanya? Ketergantungan, berharap gitu ya. Mau melakukan hal positif, ambil ada imbalannya. Tapi kita sekarang, teman-teman kita sudah jarang ya kayak gitu. Jadi wah anak hebat ya gitu ya, sudah seperti itu aja itu sudah ini untuk menghindari apa itu ketergantungan. Dapat ribut, pengennya dapat ribut. Dia mau melakukan apa pengennya ribut gitu aja terus. Jadi tidak mau melakukan hal sesuai dengan tujuannya. Kemudian penghargaan itu termasuk menjadi hukuman kayak gitu ya. Sing gak apik, gak itu hadiah. Nah, pernah seperti itu. Pernah ya, kita dulu pernah pulang nggak tidur toh, nggak TPS kita.
itu hukuman ternyata jadi hukuman. Ya Allah, menyesal. Penghargaan malah menjadi hukuman. Nggak mau tidur, nggak dapat bintang sendiri. Nah, itu ternyata akhirnya jadi hukuman buat dia. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, kurang efektif bagi kita ya. Jangka panjangnya itu kurang bagus. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa? Ustazah cakep. Saya dikasih bintang, aku enggak. Jadinya aku tidak dia sekarang. Ustazah kirim kasih. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita kalau bisa boleh memberikan penghargaan, tetapi tidak sering gitu ya. Karena apa yang ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang nakal malah itu yang akhirnya yang dikasih itu nggak nakal itu ya gitu. Jadi merusak hubungan. Bukan saja jahat, nggak sayang aku, sayangnya sama itu aja. Gitu akhirnya marah, tandanya marahin kan bingung kita. Gara-gara bintang merusak hubungan gitu ya. Ini termasuk hukuman sanksi atau konsekuensi. Saya bocoran sedikit. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kayak teman-teman dulu kita, ayo yang anu SD ya dulu. Kan nulis pen 10 yang buku tulis. Beda. Hukuman, sanksi atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi itu sama. Hukuman atau sanksi ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang ada. Sanksi atau hukuman? Sanksi atau ya? Sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah dia SMA dulu ya. Hukuman. Ini ibaratnya dulu. Sama anak itu enggak mungkin anak-anak kita ya. Kemudian diminta push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tugas karena kesalahan belajar. Membersihkan tumpahan air. Meminta murid tidak mengenakan meminta murid yang tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nanti lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Iya, hukuman itu yang kita terapkan kepada anak. Nah, sanksi itu ada rasa tanggung jawab menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kita harus membedakan antara hukuman dan sanksi ya teman-teman. Jadi kita nakalin teman itu yang bawah sendiri itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK itu sanksi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu yang jahat banget. Hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku. Iya, jenis hukumannya. Ya, kita itu juga tidak diperkenankan misalkan dulu tuh di pojok ya. Silakan bila kamu rame, silakan di pojok apa itu? Memberikan sanksi boleh ya, tapi tidak diperkenankan memberikan hukuman pada anak kita. Berikan sanksi yang bagi anak itu untuk mendidik. Ya, gitu. Bedanya apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukum mau loh, hukum kayak gitu. Nah, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Efeknya. Jadi mencoret itu harus ganti kayak gitu konsekuensinya. Ya, membuat anak hukuman dengan anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi anak menghargai disiplin.
Hukuman itu paksaan, dipaksa. Pelanggaran sikap. Nek konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Nek hukuman itu nek aku salah meskipun juga hukuman ya. Bapaknya gak jujur, akhirnya anak jadi gak jujur. Terus konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih atau rasa memiliki dan memiliki. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Nah ini ya, termasuk salah satu ini. Termasuk penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih atau bertahan hidup. Nih, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Apa termasuk apa? Kebebasan, betul. Kebutuhan bisa. Bisa lebih dari satu jawaban ini, ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Terima kasih ya lagi. Satu dua. Apa lagi? Terima kasih kesenangan kebebasan. Kesenangan. Aku dijepit baru loh. Itu hal-hal yang anak-anak sekarang buta aja mungkin disapa gitu loh. Cukur atau emas gitu. Itu seneng loh. Dicukur sama rambutnya tuh. Itu udah seneng. Cukurnya sama siapa? Gitu aja. Ya Allah, itu dibayarin tuh. Gitu aja udah seneng ya. Berarti kebutuhan. Teman-teman itu ya hal sepele ya teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti ini dihargai penguasaan. Nah ini, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja kayak gini. Apa itu? Kebebasan. Apalagi? Bertahan hidup, betul. Bosan kan bertahan hidup. Aku sebel gambarku tidak rapi malah buru. Ini teman-teman yang menjelaskan. Apa yang dikasih? Sayang. Itu juga termasuk. Posisi kontrol. Misalkan, ini ada beberapa kasus misalkan ya. Kita itu 5 posisi kontrol. Mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita. Apakah efektif? Sudah berpusat pada anak apa belum? Sudah mendirikan murid apa belum? Kayak gitu. Yang 5 posisi kontrol itu adalah yang diumumkan adalah dialog dosen ya, tentang restitusi. Nah ini di guru pemberat ini yang sudah. Tipe apa kita? 1. Tipe penghubung. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Loh, penghukum itu tidak hanya fisik tapi juga omongan. Ternyata tidak mengajak ancaman. Kita serius. Pasir kita. Kita kasih bintang loh. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ininya apa? Mengancam ya. Penghukum itu mengancam. Tipe kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi merasa orang itu malah bersalah. Membuat
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Di posisi ini mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, malah menarik diri, rendah diri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, tipe yang ketiga, tipe teman. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, kadang kita jadi teman itu malah juga salah. Nah, ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti tak beresin. Nah, kayak gitu jadi anak-anak nggak jadi tanggung. Itu teman. Tapi hal negatif ya. Terus akhirnya kemarin tadi sudah bagi kamu loh. Ya udah kalau tidak apa-apa nanti bantu bereskan. Anak neng masuk aku mau nungguin. Gimana neng? Ya, terus aku nangis. Hari ini tak dia masuk ke anak dia. Masuk aku nangis neng. Anak padaku baik. Nah kayak gitu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Guru nggak mau bantu aku sekarang. Aku kayak gitu. Saya pikir bapak ibu guru itu temanku, gitu. Murid merasa kecewa. Hal yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, sama guru lain nggak mau. Anak-anak itu harus dikenalkan harus kecewa, harus tahu rasa salah. Memang benar harus. Nah, murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini ya. Itu tipe 3 ya. Terus tipe 4. Pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Tidak. Kita mengawasi. Bagaimana Guru sebagai pemantau itu, ayo lakukan kali. Apa yang pernah kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kamu nggak mau melakukan itu? Itu PKP ya tadi. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan catatan, perhitungan, dan hal yang data-data kayak gini ya. Posisi ini menggunakan stiker, catatan, data set. Nah ini nggak tercet, ini nggak tercet, ini nggak tercet. Yang terakhir ya, posisi manajer. Cek Suel. Nah ini ya, satu lagi ya, satu lagi. Posisi manajer itu posisi yang terakhir. Nah, Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer adalah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau, dan pengaturnya. Silakan untuk kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi kita di sini adalah bila melakukan kesalahan, maka dengan cara menuliskan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalkan ingat, kita kayak ingat keyakinan kelas kita apa? Sama teman harus saling apa sayang? Saling menyayangi. Nah kayak gitu. Tidak saling mengganggu. Bagaimana kamu setelah melakukan kesalahan ini, apa yang kamu lakukan? Nah, kayak gitu kamu kembalikan. Tugas seorang manajer itu membimbing murid untuk mengatur dirinya. Nah, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat.
Ini contoh saya saja ya, sama anak saya. Diambil positifnya saja teman-teman ya. Iya. Bapakku nang kono. Mas Ailan, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan hari ini? Waktu nasihati nggak marah-marah, nah gitu. Nah ini kasusnya berantem nggak gitu ya. Sebenarnya semua kasus kayak gitu, cuma bagaimana cara penyelesaiannya. Gitu. Ada tahapannya. Tahapannya itu namanya segitiga dan tujuh. Nah ini adalah ngajak main tapi nggak sabar, terus dicaplok gambarannya. Kayak gitu, kemudian berenang mencari solusi. Ya samain yuk. Keyakinan kelas kita, harus sayang menang, kayak gitu. Ya teman-teman, dari segitiga restitusi ini ya, jadi dari keyakinan kelas itu kita patuhi, kita taati. Nah, bila ada suatu kasus, ada kesalahan, nah itu cara menstabilkan bagaimana. Jadi yang salah sama yang nggak salah itu semuanya saling beruntung. Jadi saya salah orang disalahkan, tapi yang benar juga tidak dipercaya, tapi saling saling menstabilkan identitas. Jadi saling memperbaiki hubungan. Jadi aku tadi sudah dibela sama guruku, kamu sudah tak bilang di guruku. Jadi aku yang menang, kayak gitu enggak. Jadi yang salah pun merasa, oh ya sudah aku tadi salah, aku minta maaf, kayak gitu. Jadi sama ya, kayak konsep kita itu kalau kita melakukan kesalahan itu kita harus minta maaf, terus menjadi yang lebih baik untuk selanjutnya, seperti itu. Jadi namanya segitiga restitusi. Nah itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sosialisasi modul 1 dari kami calon guru penggerak Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Jadi dari paparan yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang mungkin sudah didapat kayak gitu ya. Hal yang mungkin sudah klik tadi yang sudah saya sampaikan apa ya? Mungkin Usubi pengalaman apa yang sudah didapat dari ini tadi kayak gitu. Satu aja mungkin apa gitu dari yang disampaikan tadi. Mungkin yang saya dapat ketika di praktek yang sering saya lakukan itu, yang saya alami juga sering sih pernah dialami itu, terkadang masih kayak menuntut anak gitu ya, masih menuntut anak harus seperti apa yang dikehendaki oleh guru seperti itu. Iya, belum sesuai dengan kebutuhan anak. Terus terkadang juga ketika anak-anak
belum maksimal saja gitu. Harapannya untuk selanjutnya? Harapannya untuk selanjutnya untuk anak-anak kita, harapannya mudah-mudahan ke depan bisa mendampingi anak-anak sesuai dengan tadi ya dikatakan bahwa bisa menjadi fasilitator untuk anak dan mendampingi pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya, dan lebih bisa kalau tadi saya untuk sesuai dengan saya, nanti mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengikuti perkembangan anak sesuai dengan tadi ya, moodnya anak sesuai dengan aku mau ini dulu seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan itu tidak memaksakan, betul. Jadi ada belajar, betul ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa anak-anak jadi bisa merdeka belajar, dan nanti mudah-mudahan saya bisa belajar untuk itu. Ya, terima kasih Suti. Selanjutnya ada lagi? Ya, pokoknya dari apa yang sudah dipaparkan oleh guru calon penggerak tadi ya, oleh Ustazah Retno Suti, saya pribadi mengevaluasi diri sebagai guru ya. Jadi terkadang ketika melihat anak-anak bermain kemudian melakukan beberapa kesalahan, kadang tanpa sadar kita memberikan hukuman yang sebenarnya hukuman itu justru kurang baik bagi anak. Nah, dengan ini tadi berarti kita akan berharap bisa lebih baik lagi ya. Dan tadi disampaikan ada ketika ada suatu kasus ya, tadi dicontohkan ada kasus 1, kasus 2, kemudian solusinya melakukan segitiga restitusi tadi ya usia. Nah mungkin seperti itu adalah pengalaman baru ya. Sehingga nanti kita berusaha untuk benar-benar merdeka belajar, kemudian kita sebagai guru juga lebih aktif, kreatif, dan lebih bersabar lagi ketika menghadapi mungkin anak-anak yang belum sesuai dengan harapan kita. Begitu Ustazah. Intinya sama ya teman-teman, kita ingin menjadi lebih baik gitu. Jadi memang kita sudah melakukan semuanya. Sebenarnya kita sudah melakukan semuanya, cuman kita ya tahapannya lebih diinikan gitu ya, ada sedikit restitusi. Memang penerapan untuk anak PAUD memang agak sulit ya teman-teman, tapi dengan sesuai dengan kebutuhan anak kayak gitu untuk penerapannya. Dan juga tadi kesimpulannya ada tentang hukuman, konsekuensi kayak gitu ya. Jadi kita harapannya hanya memberikan sanksi gitu aja ya, atau punishment ya bagi kita sesuai dengan kondisi anak. Jadi bukan hukuman ya teman-teman ya, sanksi ya atau konsekuensi ya gitu. Nah, hukuman itu rasanya menyakitkan anak, jangka panjangnya lebih berat ya gitu bagi anak, baik hati maupun fisik kayak gitu. Kemudian ada lagi ada yang ditangkap lagi mungkin tadi tentang peraturan ya. Membuat peraturan kelas itu harus bersama dengan anak, tidak langsung ini sudah ditentukan kayak gitu ya. Jadi juga satu harus dipahamkan kenapa kita membuat kesepakatan kelas ini, kenapa kita harus pakai masker kayak gitu, dijelaskan dahulu, maka insya Allah budaya positif itu akan terwujud kayak gitu, dari lingkungan positif menjadi budaya positif. Kalau sudah budaya itu berarti sudah jadi kebiasaan. Peraturan itu tidak hanya satu, semuanya sama ya. Di kelas itu sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Peraturan kelas itu tidak bisa sama. Semuanya pendengar yang baik bisa ya tapi silakan bikin kesepakatan kelas sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Karena itu sangat perlu ya untuk mengembangkan budaya positif. Gitu. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih buat Ustazah PK Islam Terpadu Azhara Sragen yang sudah mengikuti sosialisasi kali ini. Semoga bermanfaat. Intinya saya hanya share ilmu, banyak membacanya. Jadi saya mohon maaf bila saya kurang bisa menyampaikan dengan baik. Bisa semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya? Waalaikumsalam.